Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Marilah pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita, khususnya kajian tafsir Jalalain, agar kita diberikan atau mungkin kita semakin paham, semakin tahu akan makna yang terkandung dalam Al-Quran yang merupakan kitab suci bagi kita sekalian baik umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlu kunu dan aw nasara qul bal millata Ibrahim hanifa ama kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina ama unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati ma utiya Musa wa Isa ma utan nabiyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa lahu muslimun. Wa qalu lan padha ngucap sapa ya kunu ana sapa sira iku hudan agama Yahudi aw Nasara uta agama Nasrani. Tatadu mongko oleh hidayah oleh pitutur sapa sira. Au uta lapat tau iku ditafsili karena bae tafsil merinci ya. Waqailul awal utahe kang ngucap sing pertama iku Yahudul Madinah, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Wasana utahe wong kang ngucap sing nomor loro iku Nasara Najran, wong Nasara sing tanah Najran ya. Kul ngucap sapa Muhammad lahum maring ahli kitab yang maksudnya Yahudi lan Nasrani bal natabi maring ana milata Ibrahim agama Nabi Ibrahim hanifah hale yang macana halun uta hanifah hal min Ibrahim sang Ibrahim ma'ilan kang condong an adian sing beragama kuliah sing adian ila dini marang agama alqaim kang bener kang cecep. Ama kana lan ora ana sapa Ibrahim minal musyrikina saking berapa wong musyrik. Jadi ini kan Nabi setelah di Madinah kan juga dakwah di Madinah. Nah di situ banyak kaum ahli kitab ya, yaitu Yahudi dan Nasrani di Madinah. Nah dia kan juga punya kitab ya, kitab Taurat dan kitab Injil. Tapi kitabnya sudah ada tahrif, sudah ada yang merubah ya, jadi tidak orisinal ya. Dia mengatakan kunu hudan nasara, masuklah ini kepada orang Islam ya, orang Islam sahabat Nabi, kunu hudan nasara tatatu, kalau kamu masuk Yahudi atau Nasrani, agama Yahudi dan Nasrani, maka kamu akan mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah. Tetapi Allah disuruh menyuruh Nabi Muhammad kul bal millatum hanifah, balik saya mengikuti agama Nabi Ibrahim yang condong terhadap beberapa agama menuju kepada agama yang benar. Kenapa? Kalau kita lihat Nabi Ibrahim kan membawai semua agama, karena pada waktu Nabi Ibrahim belum ada istilah Yahudi, belum ada istilah Nasrani, maka dia membawai dan dia diakui nabi-nabi oleh semua agama samawi ya. Beda dengan Nabi Isa kan tidak diakui oleh orang Yahudi. Kemudian Nabi Musa juga tidak diakui oleh
orang Nasrani ya. Wa makana minal musyrikin, dan penjelasan Allah wa makana ora ana sapa Ibrahim minal musyrikin saking berapa. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan kategori, bukan tergolong orang-orang musyrik ya, menyekutukan Allah. Kulu mengucapkan kita pun mukminin. Tadi yang berbicara pertama kita sekarang Allah menyuruh kepada orang mukmin, sahabat Nabi ya, atau sekarang ya orang mukmin ya, orang Islam Muslim. Amanna billahi, aman percaya ingsun billahi kang Gusti Allah, wa malam barang unjangan turunaken ilahi naman sambil Quran sing Quran. Orang mukmin itu harus iman kepada Allah dan iman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Quran. Wa ma unzila ila Ibrahim. Wa malan kitab unjangan diturunkan ila Ibrahim minasukun sabra suhuf al-asri kan 10. Nanti lembaran 10 itu juga diyakini benar ya. Wa Ismaila, dan turun kepada Ismail, wa Ishaq lan Hab, wa Yaqub lan Yaqub, walasbati pro-pro putune Yaqub ayalati tikuan turun Yaqub, wa malam barang utakan den turun akma, den turunake ing ma apa Musa, dan barang yang diturun kepada Nabi Musa ya, minta urus yang tahu. Wa Isa lan Isa minal Injil, saking Injil. Dan iman kepada kitab Taurat, iman kepada Injil. Wa ma utiyan nabiyyun mir rabbihim. Wa ma lan barang utakan den turun kanten paringi ing ma sapa nabi berapa nabi. Tadi wama lan barang iman utia kanten paringi ing mas Musa minan Taurat darwa Isa minan Injil. Wama lan barang utia kanten paringi ing ma sapa nabi robin saking pangerane nabi menaku sing berapa. Dan kitab-kitab yang diberikan para nabi yang tidak disebutkan di sini ya. Ada yang dari kepada Nabi Daud ya, kitab Zabur itu kan tidak disebutkan di sini. Itu juga kita yakini, kita imani, tidak pilih-pilih seperti orang Yahudi kan Taurat, tapi dia tidak percaya Isa, tidak percaya Injil. Orang Nasrani juga begitu ya, tidak lengkap gitu ya imannya. Minal kutubi wal ayati lan percaya. Lanu farik orang misak, orang bedakan macam baina antara suci minum saking nabiyun. Fanu mina maka sebab iman ingsun bibandingkan sebagian wanafran kubur sama bibandingkan kaya Yahudi wanafran. Jadi tidak berat sebelah, tidak membedakan semua nabi yang dijadikan Allah, nabi Allah ya diimani. Kitab Allah juga baik Quran, baik Injil, baik semuanya. Cuma memang karena sekarang ini sudah tidak ada yang asli, yang takrib ya, yang sama itu ya yang ada yang sama dengan Al-Quran yaitu asli ya. Tapi ada yang tidak sah, itu berarti sudah ditakrib, yang penjelasan tidak sama, sudah ada perubahan. Makanya dulu awalnya Al-Quran itu kan setelah Rasulullah meninggal wafat itu kan Sayyidina Umar usul kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Awalnya Abu Bakar memang tidak mau, tapi kemudian diyakinkan oleh Sayyidina Umar, meyakinkannya karena semakin hari kan para sahabat, orang-orang yang hafal Al-Quran itu banyak meninggal dengan di medan perang atau mungkin secara biasa ya, kemudian mau, kemudian sudah dibukukan Al-Quran. Tetapi
Kemudian pada waktu pemerintahan Sayyidina Utsman juga ada yang usul, karena ternyata setelah dibukukan yang benar ada Al-Quran itu tidak hilang, dalam arti sudah dibukukan, tetapi masalahnya di antara para sahabat itu ada yang tidak sama ya, mungkin dari sudut tulisannya, dari bacaannya. Mungkin sekarang ada terkenal dengan qiraat sab'ah ya. Tidak hanya itu, mungkin tulisannya, mungkin macam-macamnya. Akibatnya ada yang masuk pada Sayyidina Utsman, jangan sampai nasib Quran itu nanti seperti kitab kitab Injil ya, yang setelah sepeninggalnya atau setelah ditinggal oleh Nabi Isa banyak terjadi perubahan ya. Maka kemudian Sayyidina Utsman fokus untuk membenahi Al-Quran. Sebelum habis masa jabatannya itu, semua sahabat-sahabat dipanggil, dia sebagai ketua tim, kemudian yang Quran versi sahabat-sahabat itu dengan sukarela dimusnahkan supaya nanti tidak terjadi masalah di kemudian hari ya. Memang ya ada mungkin yang dari para terjadi kesepakatan, karena dibiarkan ya mungkin saja bisa seperti, kalau seperti itu apalagi sekarang sudah jauh dengan Rasulullah, malah tambah parah ya barangkali. Karena dengan itu maka sekarang ada hal yang khusus, yaitu mushaf Utsmani, sudah yang paling benar ya, tidak ada mushaf yang lain. Ya, memang ada awalnya tapi sudah dimusnahkan ya. Wa nahnu utai insun lau marga iku muslimuna wong kang pasrah. Jadi wong mukmin itu tadi hanya pasrah kepada Allah ya, ikhlas kepada Allah. Fa in amanu, lamun iman sapa al yahud, fa in amanu iman al kitab ya, Yahudu wan Nasara, bimislima amantum, kelawan perkara kan barang aman kang iman sapa karma, mislun utela panujung zaitun. Ini memang ada yang menganggap mengkhawatirkan, tapi ya memang dari ini kan perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kalau mislun ini diartikan jangan-jangan ada yang menyamai Quran, menyamai Allah, tapi maksudnya ini kan sebagai taukid, mengokohkan benar-benar sama yang diimani oleh orang-orang mukmin, maksudnya begitu ya. Apa yang diimani oleh Yahudi seandainya sama persis dengan yang diimani oleh orang-orang mukmin, faqad tadau, maka oleh pituduh sapa Yahudi Nasrani, fa entalo maka mengo dan tidak mau ya sapa Yahudi Nasrani bi kelawan ma'amantum, fa innamahu angem sedine utai Yahudi Nasrani dan kita iku bisa keendam persulayaan khilafin makul dan sira. Kalau tidak tahu memang jelas berbeda ya. Ya dia beriman tapi imannya kan terjadi ada yang kita imani dia tidak iman, seperti Yahudi tidak iman kepada Nabi Isa, Nasrani tidak iman kepada Nabi Musa dan sebagainya. Kan tidak menyeluruh ya, dipilih-pilih ya. Fa sayakfikahumullah, maka nyukupi ing sira ing alkitab sama ya Muhammad sika kaum ing sulayane alkitab. Jadi masalah perbedaan tidak mengikuti Allah nanti yang ngatur ya, urusan Allah sudah. Wa wada'a yasami'u dak kami dangan ngrungokno liam pengucap alkitab wal alim kang weruh mudan bi tinggal alkitab. Wa qul kafah temben nyukupi Allah Nabi yahum ing oleh nulayani alkitab bikot likuroidota kanten pateni Yahudi tanah kurodo wanafin nadir dan dentondong
dikeluarkan nadir dari tanah di daerah Madinah situ ya. Wadar bijizati dan ditariknya pajak. Ini akibatnya karena dia kukuh tidak mau beriman seperti iman yang dilakukan oleh orang-orang mukmin, dampaknya Quraisy itu terbunuh dalam peperangan ya. Dan Nadir dikeluarkan ya, dari tanah, dari perumahannya atau mungkin dari tempat tinggalnya, dan berikutnya ditarik pajak karena pada masa itu yang menguasai di negara kan orang-orang Muslim, orang-orang mukmin ya, maka yang tidak mengikuti dan masih wilayah ditarik pajak. Aliman sibuatan netepi agamane Gusti Allah, siwat Allah kelan netepi agamane Gusti Allah. Masdarun utawi masdar muakidun kang naukiti li amanah. Jadi lafaz amanah tadi di amanah kemana? Qulu amanna billahi siwat Allah. Li amanah wa nasbu bi fi'il muqaddarin. Lafaz siwat itu dinafsarkan oleh lafaz alif fi'il yang dikira-kirakan. Subhanallah ndadekaken ing sapa Allah. Jadi masa menjadikan agama yang benar gitu, menunjukkan kepada kita agama yang benar. Wal muradu biha dinuhu. Sibgha itu maksudnya agama kan, kalau artinya kan pedel atau celupan atau mungkin apa ya, kalau baju di cat atau di apa itu ya. Alladzi futira kan den dadekaken sopan nasi aling ante. Maksudnya agama yang diperuntukkan terhadap manusia ya. Agama yang benar maksudnya. Li dhuhuri asalnya krono pertelane bekase din ala sohib antase sohibiddin. Kasih bagi hale kaya pertelane labete celup wedel ya. Bisa pengen dalam baju. Jadi maksudnya begini ya. Agama Islam ini kan petunjuknya juga benar. Terus orangnya mukminnya ya semuanya khususnya ini kalau mengena kepada orang yang hakiki ya, bukan yang munafik. Kalau yang munafik kan ya nanti jadi masalah dengan penyakit. Orang yang hakiki iman lahir dan batin gitu kan ya. Kalau orang disuruh berbuat baik ya berbuat baik, menihajat ya itu maksudnya liduri asari ala sohibi. Jadi disuruh baik ya berbuat baik, tidak boleh mencuri ya tidak mencuri. Itu kan orang yang kukuh keimanannya dalam hal kelakuannya. Beda dengan tadi ahli kitab kan secara ini saja keimanan saja sudah tidak kukuh ya, tidak ada 100% kebenaran. Karena apa? Iman kepada Nabi saja dibedakan. Yang sealiran orang Yahudi Nabi Musa diyakini, diimani, Nabi Isa tidak. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang Islam semua Nabiullah semuanya diimani, kitabullah semuanya diimani. Dan sampai syariatnya juga dijalankan. Ini maksudnya liudri asari asohibi. Nah, mungkin ya kalau mungkin sudah mengarah kepada orang-orang seperti munafik ya mungkin beda lagi barangkali ya. Waman
ora ana wong siji ala kadron suci iku aksan luwih bagus menawa apane sifatan nanti tamjizun tay sing tahu wana anu tensen lamun iku abid nyembah. Jadi maksudnya tidak ada agama yang baik yang lebih baik seperti agama yang ditujukan Allah, maksudnya gitu ya. Ya aslinya kalau di ahli kitab tadi kalau mengikuti yang sesungguhnya di dalam Taurat, kemudian Nasrani yang ada di dalam Injil, ya iman kepada Rasulullah karena di situ ada penjelasan. Cuma sayangnya yang berikutnya pengikutnya kan ada yang tidak tahu itu karena ada hal-hal yang dihapus, yang diganti dan sebagainya. Di sini tidak ada agama, maksudnya syariat dan sebagainya yang lebih baik, lebih indah daripada yang ditunjukkan Allah SWT. Wallahu abidun. Nah, orang mukmin yang jelas nyembah kepada Allah, bukan nyembah kepada selain Allah. Karena kalau di Nasrani kan menjadikan bapak Nabi Isa, menjadikan bapak atau mungkin Nabi Isa dijadikan sebagai anak ya. Atau mungkin di Nabi maksudnya di agama Yahudi kan juga Uzair, Nabi Uzair dijadikan ibnullah, anaknya Gusti Allah ya. Itu kan juga menyalahi aturan. Kalau yang ketika sapa muslimul Yahudi, sapa al Yahudu wong Yahudi muslimin, orang Yahudi muslim nahnu al kitab. Ini kemudian setelah adanya itu tadi juga dia masih bantah ya. Karena ya mungkin dia karena juga punya kitab kan ya, apa yang ada di kitab mungkin ya itu tadi ada hal yang mungkin tidak diketahui oleh penerusnya karena awalnya ada yang berubah. Nahnu al-kitab, ya benar memang di al-kitab al-awal ya memang secara ini ya lebih dulu daripada Rasulullah kan, nabinya juga ya. Taurat kan lebih dulu daripada Quran ya. Bagi belatuna akdam. Nah, ini yang jadi masalah ya. Kiblatuna, kiblatnya itu kan Baitul Maqdis lebih dulu memang, lebih lawas daripada walam takun al-anbiya. Dia juga kurang mengerti, mungkin karena di penjelasan di kitabnya itu mungkin ini sudah dihapus nanti. Walam takun al-anbiya dan tidak ditemui nabi-nabi dari orang Arab. Fakalau kana Muhammad nabiyan lakana minna. Kalau Muhammad itu Nabi Muhammad, dia kan tidak mau mengakui ya. Nabian dari nabi lakana minna, yang jelas dari golongan kita, maksudnya ya dari orang-orang Yahudi gitu ya, seperti dia. Kok aneh gitu. Kok tidak dari golongan, kok nyimpang, padahal dia sudah tahu kalau nabi mesti dari keturunan Nabi Ibrahim dan seterusnya. Tapi ternyata ada yang keturunan Nabi Ibrahim yang tidak diketahui oleh dia ya. Mungkin penjelasannya dihapus atau diganti dan sebagainya oleh pendahulunya. Makanya dia menyimpulkan semuanya, atau mungkin dia membuat kesimpulan sendiri. Kul ngucap sapa siramat wanaja mongkot apa kula kul lahum alkitab atau hajun ya apa ta madan sira ingsun tuqasimun nana madan sira billahi an kuza. Apakah kamu menyalah-nyalahkan, memusuhi fillahi dalam masalah kita yang menentukan kan Allah, kamu kamu salahkan, padahal kamu juga percaya dengan Allah. Anistofa nabiyan Allah, itu Allah memilih nabi dari Allah. Nah, terserah Allah, hak prerogatif ya, tidak bisa ditentukan sesuai dengan keinginanmu ya, biar itu dari kelompokmu atau bukan. Wa huwa khalid Allah iku rabbuna wa rabbuk. Allah itu Tuhan kita dan Tuhan sama. Tapi kok kamu protes ini, terserah kan. Falahu maka ketika Allah ayastafiya min ibadi man yasa. Falahu ketika Allah yastafiya nyelir atau milih ibadi yang kaulani Allah man yasa. Nah itu ya terserah Allah ya.
siapa saja yang dipilih jadikan nabi, tidak bisa harus dari kelompokmu, tidak bisa sesuai dengan keinginan. Seperti kalau di era sekarang orang Allah memberikan orang sukses, walaupun orang tanda kutip orang kafir kan mungkin saja bisa sukses, hartanya miliaran triliun. Orang yang mukmin kadang-kadang hartanya malah tidak sukses secara ekonomi ya. Bahkan mungkin menjadi pekerja hanya cukup dibuat makan sehari-hari saja. Ini kan seperti itu ya, terserah Allah kan. Kalau dalam hal ekonomi, walaupun secara umum Allah menjanjikan ma min dabatin fil ardi ilallahi rizqa. Apa yang di bumi ini semuanya diberikan Allah. Tapi ada caranya ya, ada usaha dari manusia. Tapi kadang-kadang walaupun orang mukmin yang usahanya tidak sukses-sukses amat ya secara duniawi ya. Walana amaluna walakum amalukum walan kuti ingsun amaluna dalam ainu jasa tegese biarkan amal. Ya saya ini ya amal saya dalam nanti yang membalas ya Allah. Ya amal saya ini kalau saya baik ya mendapatkan baik, kalau saya jelek ya mendapat jelekan, bukan karena kamu ya. Walakum amalum lain kuti sira amal sira tujazau nanti biarkan amal. Jadi apa yang saya jalankan ya resiko bagi saya, mungkin kebaikan bagi saya, dan apa yang kamu lakukan juga dibalas sesuai dengan amalmu, perbuatan. Falaya udu mengkorato apa yakni onto iku fi amal apa ma nastaku bi alikum. Maka tidak jauh di amal kita mendapatkan hak yang dimuliakan ya Allah. Karena saya kan sudah ini tadi sesuai dengan perintah Allah. Kita iman semua kitabnya Allah, tidak membela semua nabinya Allah. Nah, padahal kamu nabi saja dipilih, ini suka, ini tidak suka, ini dipercaya, ini tidak. Misalkan semuanya. Maka yang lebih dekat untuk dimuliakan, berhak untuk ya perbuatan kita, amal kita, karena secara ini perintah kita mengikuti dari Allah Subhanahu wa taala, tidak beda. Wa nanu tengsun lauman iku mulisun murniaken atina. Saya mengikhlaskan dalam ibadah. Saya juga saya ikhlas maksudnya wal amal tunakum. Nah, kamu tidak ikhlas ya. Ada orang ini sangat benci, misalkan Rasulullah jadi nabi dibenci karena tidak dari golongannya. Ini kan juga jadi masalah ya. Karena kamu tidak murni, nabi dipilih, kitab juga dipilih. Fa'anu aula bil istifa. Karena itu ya kita ini lebih berhak untuk dipilih, untuk disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingkar atau hajuna wal ingkar wal cuma asal akhwalan. Cuma yang ketiga tadi bahwa robuna walakum walana mawala onam ikut semua jadi hal. Bal atakuluna balik apa to ngucap sapa sira beda ya silakan. Ngucap sapa sira utawa biyai kalau ayakuluna berarti alkitab, kitabnya pada kitab. Kalau atakuluna ya mukhatab langsung ya. Inna Ibrahim wa Ismail haqqo yaqub kan hudan. Apakah kamu mengatakan bahkan meyakini Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan keturunannya semuanya Yahudi atau Nasrani? Kul kuwi ngucap sama lahum man kitab antum apa to ana sira iku alamul ngerti Allah. Apa kamu ini lebih tahu dari Allah? Padahal sudah kamu yakini Allah rabbukum Rabbuna wa rabbukum. Pada Allah itu ya Tuhanmu, ya Tuhan saya. Ya Tuhan saya, Tuhanmu. Tapi kok masih kamu protes gitu ya. Karena kamu hanya satu saja, yaitu berdasarkan Taurat, dan itu mungkin juga sudah diadakan perubahan sebelum kamu lahir, tapi kamu kan tidak tahu. Ai Allah kalau mengerti waqad barra'ah lan teman bersihkan ngelebaraken sapa Allah men huma
saking Nasra Ibrahim biqali kanta. Allah dengan adanya pertanyaan itu tadi membersihkan Nabi Ibrahim dari dugaan orang-orang Yahudi dan Nasrani merupakan agama yang dia anut. Jadi dia punya dugaan kalau orang Nasrani menganggap Nabi Ibrahim Nasrani, kalau orang Yahudi menganggap Nabi Ibrahim itu Yahudi. Dengan ini Allah dibebaskan dari maka Nabi Ibrahim Yahudi awal. Ini ya. Dengan dawai Allah Subhanahu makan Ibrahim, maka Ibrahim Yahudian walana. Nabi Ibrahim bukan kategori Yahudi dan bukan kategori. Karena apa? Karena istilah Yahudi Nasrani itu atau agama Yahudi Nasrani itu keluar setelah Nabi Ibrahim meninggal. Mungkin bahkan sudah beberapa tahun atau mungkin ratusan tahun ya. Itu kan keluarnya istilah itu setelah dari keturunan Nabi Ibrahim. Wal madkurin utai wong kan disebut pro nabi yang disebut mulai Ibrahim turute mau ikut apa nganut dauman. Tadi semuanya itu Ismail, Ishak dan sebagainya. Itu mungkin Nabi Ibrahim ya. Waman orang nawong iku adalah mulai doa memang katakan nyimpen afad anas. Tidak ada satu orang yang lebih dolim, lebih jelek daripada orang yang menyimpan manusia menyimpan berita, maksudnya berita yang baik kok disimpan. Sadatan ing bab sesen indau wiman kainan temen. Aila hada rana wong suci kemawujud adalah kalan dolim minus sakeman wahum utaiman Yahudi. Tidak ada orang yang ini persaksian dalam arti yang di Taurat maksudnya A, kemudian dikeluarkan maksudnya B, itu kan saksian yang di situ dianggap saja persaksian karena dia tahu tapi dibelokkan apa yang dia mengerti, tidak persis apa yang tertera dalam Taurat kan gitu. Wahu mutema ayat katamu salat Allah oleh si Alfi Taurat yang tahu. Ibrahim ketina bil Hanifiyah agama kanten condongi. Condong tadi dari beberapa agama menuju agama yang satu yang benar. Karena dia kan diakui oleh semua agama samawi ya. Wa Allah la nakuta bigo iku bigo penlali amat yang tak melengkap. Allah tidak akan lupa apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu katakan. Tahdidun lau utawi dawama iku muten lau maring Alkitab. Tilka utai mengkono ina Ibrahim iku umat kot kholan kang dingin laha iku dene umat mau te barang kasabat kang nglakon umat walakum lan kudisra mau kasab waktu saun lan ora tentakoni amal kan ya amal takodam oben. Jadi ini seperti tadi yang di atas tadi ya, lana amaluna walakum amalukum. Jadi umat-umat itu kelompok itu Ibrahim dan sebagainya kan umat yang lampau ya. Lampau dalam arti pada waktu wahyu ini ditunggu Rasulullah yang diberitakan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Itu sudah orang yang dulu. Qad khalat la makatsab walakum. Jadi orang-orang itu nanti juga menerima apa yang diamalkan dan kamu juga menerima. Kalau kamu memang tidak baik ya menerima. Dan kamu tidak akan ditanya amalannya yang dijalankan oleh orang-orang yang dahulu. Taqaddama misal. Sampai di sini penjelasan saya, mudah-mudahan bacaan penjelasan tafsir ini kita semakin tahu akan kandungan Al-Qur'an. Bahkan di sini mungkin ada sedikit atau mungkin beberapa hal tentang perbedaan penafsiran kita semakin tahu, dan barangkali penjelasan dan bacaan saya masih ada yang kurang tepat, saya menerima masukan agar ke depan penjelasan semakin baik. Raditu billahi robba
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.